Pernah nggak sih kamu ngerasa udah berusaha keras, tapi rezeki kayaknya nggak datang-datang juga? Udah kerja pagi sampai malam, udah doa tiap hari, bahkan kadang udah nyoba ikhlas seikhlas-ikhlasnya, tapi tetap aja hasilnya kayak nggak sebanding sama usaha. Rasanya capek. Lelah bukan cuma di badan, tapi juga di hati. Apalagi kalau lihat orang lain yang kelihatannya lebih mudah, yang baru mulai tapi udah berhasil. Yang seolah nggak susah, tapi hidupnya lancar aja. Dalam hati kau mungkin mikir, aku salah apa ya? Apa Tuhan lupa sama aku? Padahal nggak ada yang lupa, nggak ada yang ditinggal, dan nggak ada yang ditunda. Yang kamu anggap telat di mata Tuhan itu tepat waktu. Karena mungkin kalau datang lebih cepat, kamu belum siap menerimanya. Kamu tahu, seringkali kita pingin sesuatu datang sekarang juga. Karena kita ngerasa udah siap. Kita bilang dalam hati, aku udah berjuang kok. Masa belum dikasih juga? Tapi kita lupa, kesiapan itu bukan cuma soal kerja keras. Kadang Tuhan ngelihat lebih dalam. Bukan seberapa kenceng kamu lari, tapi seberapa kuat hatimu kalau nanti kamu sampai di garis finish. Karena kadang rezeki yang datang terlalu cepat justru bisa bikin kita hilang arah. Pernah gak sih kamu ngerasa udah berusaha keras, tapi rezeki kayaknya nggak datang-datang juga? Udah kerja pagi sampai malam, udah doa tiap hari, bahkan kadang udah nyoba ikhlas seikhlas-ikhlasnya, tapi tetap aja hasilnya kayak nggak sebanding sama usaha. Rasanya capek, lelah bukan cuma di badan, tapi juga di hati. Apalagi kalau lihat orang lain yang kelihatannya lebih mudah, yang baru mulai tapi udah berhasil, yang seolah nggak susah tapi hidupnya lancar aja. Dalam hati kamu mungkin mikir, aku salah apa ya? Apa Tuhan lupa sama aku? Padahal nggak ada yang lupa, nggak ada yang ditinggal, dan nggak ada yang ditunda. Yang kamu anggap telat, di mata Tuhan itu tepat waktu. Karena mungkin kalau datang lebih cepat, kamu belum siap menerimanya. Kamu tahu, seringkali kita pingin sesuatu datang sekarang juga, karena kita ngerasa udah siap. Kita bilang dalam hati, aku udah berjuang kok, masa belum dikasih juga? Tapi kita lupa, kesiapan itu bukan cuma soal kerja keras. Kadang Tuhan ngelihat lebih dalam. Bukan seberapa kenceng kamu lari, tapi seberapa kuat hatimu kalau nanti kamu sampai di garis finish. Karena kadang rezeki yang datang terlalu cepat justru bisa bikin kita hilang arah. Kita bisa lupa caranya bersyukur atau bahkan lupa siapa yang ngasih. Sebelum kita lanjut, bantu sebarkan energi positif ini dengan menekan tombol subscribe di channel ARS Pandangan Hidup biar kita bisa terus sama-sama belajar memahami makna hidup satu persatu lewat cerita dan renungan seperti ini. Dan buat kamu yang udah sampai di sini, tulis di kolom komentar angka 77. Angka 77 ini jadi tanda bahwa kamu adalah jiwa yang siap menerima rezeki dengan tenang, dengan sabar, dan dengan penuh rasa syukur. Tuhan itu gak pernah lupa sama doamu. Setiap doa, setiap air mata, setiap usaha yang kamu lakuin diem-diem, semua itu dicatat. Tapi Tuhan gak mau ngasih sesuatu cuma karena kamu minta. Dia mau kamu tumbuh dulu jadi pribadi yang pantas buat nerimanya. Kayak seorang ayah yang tahu kapan waktu tepat buat ngasih anaknya naik motor sendiri. Bukan karena gak percaya, tapi karena belum waktunya. Karena ayah itu tahu kalau dikasih sekarang bisa celaka. Tapi nanti begitu kamu siap, begitu kamu bisa jaga diri, dia bakal kasih. Bukan karena diminta, tapi karena kamu sudah layak. Rezeki juga gitu. Kadang Tuhan nunda bukan karena dia pelit, tapi karena dia sayang. Dia tahu kalau sekarang dikasih, kamu belum siap mental. Dia tahu kalau sekarang dibuka jalannya, mungkin kamu belum cukup kuat buat jalan di situ. Jadi, yang kamu anggap penundaan, sebenarnya adalah proses persiapan. Tuhan itu gak pernah mematahin doa, dia cuma lagi nyusun waktu dan tempat yang pas. Kamu tahu gak, banyak banget orang yang akhirnya jatuh bukan karena gak punya rezeki, tapi gak siap menerima rezeki itu. Banyak orang yang tiba-tiba sukses, tapi hancur karena gak punya pondasi. Banyak juga yang dapat kekayaan, tapi malah kehilangan ketenangan. Karena mereka belum siap, belum matang, belum mengerti gimana caranya jaga nikmat dengan syukur. Dan Tuhan yang maha tahu gak mau hal itu kejadian sama kamu.
Dia nggak mau kamu kehilangan arah cuma karena sesuatu yang kamu minta datang terlalu cepat. Jadi, kalau hari ini kamu lagi di posisi nunggu doa dikabulkan, nunggu rezeki datang, nunggu hidup berubah, percayalah, kamu lagi nggak ditinggalin, kamu lagi dibentuk. Tuhan lagi nyiapin kamu bukan buat rezeki kecil yang sementara, tapi buat sesuatu yang lebih besar, yang abadi. Dan proses ini meski berat, itu bagian dari kasih sayangnya. Kadang di masa penantian itu, kamu ngerasa sunyi banget. Semua usaha kayak mentok, doa terasa nggak didengar. Tapi percayalah, di saat itu justru Tuhan paling dekat. Karena di masa paling gelap, biasanya benih cahaya sedang ditanam. Mungkin kamu belum lihat hasilnya sekarang, tapi nanti waktu bunga itu mekar, kamu udah akan sadar kenapa semuanya harus terjadi dulu. Kenapa semua yang kamu mau dulu belum dikasih? Karena ternyata yang Tuhan siapin jauh lebih indah dari yang kau perencanain. Kita ini manusia, gampang banget ngerasa kecewa kalau yang kita mau nggak langsung datang. Padahal Tuhan bukan mesin keinginan. Dia bukan kayak toko online yang pesananmu bisa dikirim dalam sehari. Tuhan itu maha bijak, dan setiap waktu yang kamu jalanin sekarang ada maknanya. Mungkin dia lagi ngajarin kamu sabar, mungkin dia lagi ngajarin kamu ikhlas, atau mungkin dia lagi ngajarin kamu gimana caranya percaya walau belum lihat hasilnya. Kadang rasa sabar itu yang jadi pintu terbesar buat rezeki datang. Karena begitu kamu belajar tenang, kamu bisa lihat arah yang sebenarnya. Orang yang panik nggak akan bisa lihat peluang, tapi orang yang tenang bisa nemuin jalan bahkan di tengah kebuntuan. Dan ketenangan itu datangnya dari rasa percaya bahwa Tuhan gak pernah salah waktu. Kamu tahu gak, apa yang paling indah dari Tuhan? Dia gak pernah gagal tepat waktu, selalu pas. Mungkin gak sesuai keinginanmu, tapi selalu sesuai kebutuhanmu. Mungkin kamu pengen mobil, tapi yang datang malah teman yang bantu pas kamu susah. Mungkin kamu pengen pekerjaan, tapi yang datang malah waktu buat deket sama keluarga. Kadang yang kamu anggap bukan rezeki, justru itu bentuk rezeki paling besar yang kamu dapat. Jadi, kalau hari ini kamu merasa stuck, tenang aja. Bukan berarti hidupmu berhenti, tapi lagi diarahkan. Bukan berarti Tuhan lupa, tapi lagi nyiapin sesuatu yang kamu belum sanggup bayangin. Mungkin sekarang kamu masih ngerasa jalanmu gelap, tapi percayalah, setiap langkah kecilmu sekarang sedang mengarah ke cahaya yang besar. Tuhan gak pernah nyuruh kamu buat paham semua yang terjadi. Dia cuma minta kamu percaya. Dan percaya itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Percaya itu artinya kamu terus jalan, terus berdoa, terus berbuat baik walau hasilnya belum kelihatan. Karena di saat kamu terus melangkah dengan hati yang yakin, energi semesta bergerak bareng kamu. Alam semesta ini diciptakan bukan buat ngelawan orang yang sabar dan ikhlas, tapi buat bantu mereka. Jadi, jangan pernah ngerasa doamu sia-sia. Jangan pernah ngerasa Tuhan diam. Kadang diamnya Tuhan adalah cara Dia bilang, tunggu sebentar, aku lagi nyusun sesuatu yang lebih baik. Karena rezeki itu bukan soal datangnya uang atau kesempatan, tapi tentang waktu dan kesiapan. Tentang bagaimana sesuatu datang di momen yang paling kamu butuhkan, bukan yang paling kamu inginkan. Dan nanti saat waktunya datang, kamu bakal lihat ke belakang dan bilang, oh ternyata ini alasannya kenapa dulu harus nunggu. Kamu bakal sadar kalau semua air mata, semua doa yang gak langsung dijawab, semua harapan yang kamu tahan lama-lama, semuanya itu gak pernah sia-sia. Semua itu sedang disusun dengan rapi, dengan penuh kasih sama Tuhan yang gak pernah salah kasih waktu. Jadi, tetap jalan, tetap percaya, karena rezekimu gak hilang, cuma lagi disiapin supaya pas kamu dapat, kamu siap. Siap secara hati, secara mental, dan secara iman. Tuhan gak pernah menunda, Dia cuma sedang memastikan kamu gak akan kehilangan saat sudah menerima. Kamu tahu, setelah sekian lama kamu nunggu dan berdoa, kadang yang datang bukan jawaban, tapi ujian. Kamu udah berharap rezeki bakal datang dalam bentuk kemudahan, tapi yang muncul justru cobaan baru. Kerjaan makin berat, peluang makin sempit, dan hati makin lelah. Dan di titik itu, kamu mungkin mulai nanya lagi dalam hati, kok gini ya? Aku udah sabar, tapi kenapa malah makin susah? Padahal justru di situ,
Tuhan lagi ngajarin kamu sesuatu yang gak bisa dibeli sama uang. Namanya ketangguhan. Karena rezeki yang besar gak pernah dikasih ke orang yang hatinya lemah. Tuhan gak mau kamu cuma siap nerima hasil, tapi gak siap hadapi proses. Dia mau kamu kuat, bukan cuma beruntung. Kadang Tuhan gak langsung ngasih apa yang kamu mau, karena Dia lagi bikin kamu siap untuk hal yang lebih besar dari yang kamu minta. Kamu minta cukup, Dia siapkan berlimpah. Kamu minta tenang, Dia siapkan kedamaian yang gak bisa terganggu sama keadaan. Tapi untuk sampai ke situ, kamu harus tumbuh dulu. Harus ngelewatin masa yang kadang rasanya gak adil, masa yang penuh ujian, masa yang bikin kamu hampir nyerah. Coba pikirin deh, gimana caranya seseorang bisa sabar kalau nggak pernah diuji sama waktu? Gimana bisa kuat kalau nggak pernah ngerasa jatuh? Dan gimana bisa yakin kalau belum pernah ngerasa kehilangan pegangan? Jadi sebenarnya setiap kesulitan yang kamu lewatin itu bukan tanda Tuhan jauh. Justru tanda bahwa kamu lagi disiapin buat sesuatu yang besar. Tuhan lagi masak hatimu biar kamu nggak rapuh waktu nanti dikasih nikmat. Kamu mungkin pernah ngalamin masa di mana semua pintu kayaknya tertutup. Ngelamar kerja ditolak, usaha nggak jalan, rezeki seret, bahkan orang-orang yang kamu harapin bantu malah pergi. Tapi pernah nggak kamu sadar, kalau di saat semua pintu manusia tertutup, itu cara Tuhan bilang, berhenti nyandarin diri ke orang lain. Sekarang saatnya kamu belajar nyandar sama aku. Karena seringkali sebelum Tuhan kasih rezeki, Dia patahin dulu semua sandaran palsu. Dia pengen kamu tahu bahwa sumber rezeki bukan dari bosmu, bukan dari klienmu, bukan dari siapapun, tapi dari Dia. Dan kalau kamu udah ngerti itu, rezeki bakal datang dengan cara yang gak kamu duga. Mungkin kamu bakal heran, tiba-tiba ada orang bantu tanpa kamu minta. Ada peluang kecil yang kamu pikir sepele, tapi ternyata ngubah hidupmu. Atau ada kejadian yang dulu kamu anggap musibah, tapi justru ngebuka pintu baru yang lebih besar. Itu cara Tuhan kerja. Kadang gak kelihatan logis di awal, tapi selalu masuk akal di akhir. Tuhan bukan cuma pengambil doa, Dia juga pengatur skenario. Dan dalam setiap skenarionya, gak ada kebetulan. Yang ada cuma waktu yang tepat, meski kadang terasa lambat. Kamu pernah dengar kan? Tuhan gak akan ngasih cobaan di luar kemampuan hambanya. Itu bukan cuma kalimat hafalan, itu janji. Jadi kalau kamu lagi diuji sekarang, artinya kamu udah dianggap cukup kuat buat ngelewatin itu. Kalau kamu dikasih kesabaran yang lama, artinya rezeki yang disiapin juga besar. Dan kalau kamu sering kecewa, itu tandanya Tuhan lagi ngajarin kamu buat gak gampang berharap ke dunia, tapi lebih percaya sama Dia. Satu hal yang sering kita lupa, rezeki itu bukan cuma hasil akhir. Proses menuju rezeki pun adalah bagian dari rezeki. Waktu kamu belajar sabar, itu rezeki. Waktu kamu belajar bertahan, itu juga rezeki. Waktu kamu belajar nggak bergantung sama orang, itu juga rezeki. Karena semua itu bikin kamu jadi manusia yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih peka sama makna kehidupan. Dan itu yang Tuhan mau. Kadang kita terlalu fokus sama hasil, padahal Tuhan fokus sama prosesmu. Tuhan lebih peduli kamu jadi siapa selama menunggu daripada apa yang kamu dapat di akhir. Karena kalau kamu bisa tumbuh jadi orang yang sabar, rendah hati, dan tetap baik walau susah, kamu udah menang bahkan sebelum rezeki datang. Kamu udah punya sesuatu yang gak bisa dicuri siapapun, ketenangan dan keyakinan. Dan kamu tahu, ketenangan itu justru magnet rezeki paling besar. Karena hati yang tenang bikin pikiran jernih, dan pikiran jernih bikin langkahmu lebih tepat. Banyak orang gagal bukan karena nasibnya buruk, tapi karena hatinya penuh gelisah. Mereka pingin cepat, pingin instan, pingin semua langsung beres. Padahal rezeki itu punya ritme. Kalau kamu paksain datang sebelum waktunya, kamu bisa kehilangan arah. Tapi kalau kamu sabar, kamu bakal lihat semua mulai pas satu persatu. Kayak puzzle yang disusun oleh tangan yang maha rapi. Tuhan itu gak pernah buru-buru, tapi selalu tepat. Dia gak kerja berdasarkan emosi, tapi berdasarkan kasih. Dan kasih itu selalu mikirin yang terbaik buat kamu. Makanya, kadang kamu disuruh nunggu, bukan karena dia gak mau ngasih,
tapi karena dia tahu kalau dikasih sekarang, kamu bisa rusak. Seperti benih ditanam, butuh waktu buat tumbuh. Butuh gelapnya tanah sebelum bisa lihat cahaya. Kamu juga gitu. Proses yang kamu anggap kelam sekarang, mungkin justru cara Tuhan ngasih kamu akar yang kuat supaya nanti kamu bisa berdiri kokoh saat kamu tumbuh tinggi. Jadi kalau hari ini kamu masih berjuang dan belum lihat hasilnya, jangan kecil hati. Kamu bukan gagal, kamu cuma lagi dibentuk. Tuhan gak pernah pilih orang secara acak buat diuji berat. Dia pilih orang yang istimewa, yang punya potensi besar, yang bisa jadi inspirasi buat banyak orang setelah berhasil nanti. Dan mungkin kamu salah satunya. Mungkin kamu itu jiwa terpilih yang lagi ditempa, biar nanti ketika rezekimu datang, kamu bukan cuma bahagia, tapi juga bisa bikin orang lain ikut merasakan bahagiamu. Ingat, Tuhan gak pernah nyusun jalan kalau dia gak punya tujuan. Jadi kalau kamu lagi di jalan yang sulit, itu artinya tujuanmu besar. Dan semua rasa sakit, kecewa, penantian, semua itu bagian dari rencana besar itu. Nanti kamu bakal lihat sendiri, kenapa dulu kamu harus nunggu? Kenapa dulu kamu harus sabar? Kenapa dulu kamu harus kuat? Karena semua itu ternyata nyambung. Setiap luka ada maknanya. Setiap air mata ternyata pupuk buat tumbuhnya kebahagiaan. Jadi jangan berhenti. Jangan menyerah hanya karena belum kelihatan hasilnya. Kadang Tuhan yang bunyiin dulu hasilnya biar kamu fokus sama prosesnya. Jadi kalau kamu kuat, begitu kamu siap, semua pintu bakal kebuka tanpa harus kamu dobrak. Kamu cuma perlu terus jalan, terus percaya, terus berbuat baik. Karena kebaikan, sekecil apapun, selalu baik lagi dalam bentuk rezeki. Mungkin bukan sekarang, tapi pasti nanti. Tuhan gak pernah menunda, dia cuma lagi nyusun. Dan setiap detik yang kamu jalani sekarang, itu bagian dari susunan itu. Jadi tenang aja, kamu lagi di jalur yang bener. Kamu cuma perlu bertahan sedikit lagi. Karena sebentar lagi, apa yang dulu kamu doain dengan air mata, bakal datang dengan senyum. Dan kamu tahu, seringkali kita mengira rezeki itu cuma tentang uang, pekerjaan, atau kesuksesan yang bisa dilihat mata. Padahal, kalau kamu mau jujur sama diri sendiri, rezeki itu jauh lebih luas dari yang selama ini kamu pikirkan. Rezeki nggak selalu datang dalam bentuk angka di rekening, tapi kadang hadir dalam bentuk hal-hal kecil yang kamu anggap biasa, padahal luar biasa. Coba kamu tarik napas pelan-pelan. Udara yang kamu hirup itu gratis, tapi tanpa itu kamu nggak akan hidup. Itu rezeki. Setiap pagi kamu masih bisa bangun, masih bisa ngelihat orang-orang yang kamu sayang, masih bisa makan meski sederhana. Itu juga rezeki. Tapi karena kita terlalu sibuk ngejar yang besar, kita lupa bersyukur untuk yang kecil. Padahal yang kecil itu justru pondasi dari semua yang besar. Kamu pernah nggak lihat orang yang hartanya banyak, tapi wajahnya selalu tegang? Tidur susah, makan nggak tenang, hidupnya penuh kekhawatiran. Lalu lihat orang lain yang hidupnya sederhana, tapi bisa ketawa lepas, bisa nikmatin waktu tanpa banyak beban. Siapa yang lebih kaya sebenarnya? Rezeki bukan tentang seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa dalam kamu bisa ngerasa cukup. Karena orang yang selalu merasa kurang gak akan pernah puas seberapapun banyak yang dia dapat. Tapi orang yang tahu caranya bersyukur, meski sedikit, selalu merasa berlimpah. Ketenangan hati itu rezeki yang gak bisa dibeli siapapun. Banyak orang punya uang tapi gak punya damai. Banyak orang punya nama besar tapi hatinya hampa. Banyak orang punya segalanya tapi kehilangan makna. Dan banyak orang yang kamu lihat biasa-biasa aja justru punya hal yang paling berharga. Hati yang tenang dan pikiran yang ringan. Jadi kalau hari ini kamu masih bisa tersenyum di tengah kesulitan, itu rezeki besar. Kalau kamu masih punya orang yang peduli meski cuma satu, itu juga rezeki. Kalau kamu masih bisa makan, minum, dan bernapas dengan bebas, kamu sudah kaya tanpa sadar. Cuma sayangnya kita sering sibuk bandingin hidup kita sama orang lain. Kita ngukur kebahagiaan pakai ukuran dunia, bukan ukuran hati.
Padahal setiap orang punya porsi rezekinya sendiri-sendiri. Dan yang paling indah, rezeki nggak pernah tertukar. Mungkin kamu lihat orang lain udah berhasil, sementara kamu masih berjuang. Tapi ingat, bisa jadi yang kamu punya sekarang itu ketenangan, kesehatan, waktu bersama keluarga. Itu hal yang orang lain bayar mahal buat dapetin. Kamu mungkin belum kaya materi, tapi kamu kaya pengalaman, kaya pelajaran, kaya sabar, kaya cinta. Itu semua bagian dari rezeki juga. Karena rezeki sejati bukan soal apa yang kamu genggam, tapi soal apa yang kamu rasain di hati. Kadang Tuhan gak langsung kasih uang, karena Dia tahu kamu lebih butuh ketenangan dulu. Kadang Tuhan gak kasih pekerjaan yang kamu mau, karena Dia tahu pekerjaan itu bisa menjauhkan kamu dari keluarga. Karena Tuhan gak kasih hubungan yang kamu harap, karena Dia tahu hati kamu belum siap untuk dijaga dengan benar. Dan semua itu tetap rezeki, cuma bentuknya aja beda. Rezeki itu bukan selalu hadiah, kadang rezeki datang dalam bentuk peringatan. Kamu jatuh supaya tahu rasanya bangkit. Kamu kehilangan supaya bisa menghargai yang tersisa. Kamu disakiti supaya bisa belajar memaafkan. Dan di situ sebenarnya Tuhan lagi memperluas ruang hatimu. Karena hati yang lapang itu rumah bagi banyak rezeki. Kalau hatimu penuh dengan amarah dan kekecewaan, rezeki sulit masuk. Tapi kalau hatimu penuh syukur, rezeki akan datang bahkan dari arah yang gak kamu sangka. Pernah gak kamu ngerasa tiba-tiba aja dapat bantuan di waktu yang pas banget? Atau kamu lagi butuh sesuatu, terus ada orang yang datang bawa solusi tanpa kamu minta? Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Tuhan masih ngurusin kamu dengan cara yang gak bisa dijelasin logika. Dan itu juga rezeki. Cuma kadang kita gak sadar karena fokusnya masih ke yang belum kita punya. Kamu tahu kenapa kadang rezeki kayaknya lambat? Karena Tuhan lagi ngajarin kamu gimana caranya nikmatin perjalanan. Kalau semua yang kamu mau datang sekaligus, kamu gak akan punya waktu buat menghargai prosesnya. Tapi karena kamu nunggu, kamu jadi lebih sadar nilainya. Kamu jadi lebih menghargai setiap langkah kecil yang kamu tempuh. Dan saat nanti kamu sampai di titik yang kamu impikan, kamu bakal bisa bilang, akhirnya aku ngerti kenapa dulu harus lewat semua ini. Tuhan itu gak pernah salah ngatur rezeki. Dia tahu kapan waktu yang tepat buat kamu punya sesuatu. Dia tahu kapan kamu harus kehilangan sesuatu, biar bisa belajar menghargai. Dan Dia tahu kapan kamu harus ditahan, biar kamu gak jalan ke arah yang salah. Kamu mungkin gak paham sekarang, tapi nanti semua puzzle itu akan nyatu jadi satu gambar yang utuh. Jadi jangan ukur rezeki cuma dari nominal. Ukur dari rasa damai, dari waktu yang kamu punya, dari hubungan yang baik, dari tawa kecil yang kamu bagi sama orang terdekat. Karena semua itu gak ternilai harganya. Dan justru di situ letak kebahagiaan yang sebenarnya. Rezeki gak selalu datang lewat kerja kerasmu. Kadang datang lewat doa orang tuamu, lewat kebaikan kecil yang kamu lakuin diam-diam, lewat hati yang gak pernah berhenti bersyukur. Kamu mungkin gak tahu doa siapa yang bikin hidupmu tetap berjalan lancar sampai sekarang. Bisa jadi doa ibu di malam hari, atau seseorang yang kamu bantu dulu tanpa pamrih. Itu semua balik jadi rezeki yang melindungi kamu dari hal-hal yang gak kamu sadari. Maka dari itu, jangan pernah ngerasa hidupmu kurang. Karena yang kamu punya sekarang pun adalah doa yang dulu kamu panjatkan. Kamu mungkin gak sadar, tapi kamu sedang hidup di tengah-tengah jawaban doa yang pernah kamu ucapkan. Dan kalau sekarang kamu masih berdoa untuk sesuatu yang belum datang, jangan khawatir, Tuhan gak lupa. Dia cuma lagi nyiapin waktunya, sambil terus ngasih rezeki lain biar kamu tetap kuat sampai saatnya tiba. Jadi mulai sekarang, jangan ukur rezeki dari besar kecilnya uang,
tapi dari damai tidaknya hati. Karena rezeki sejati bukan yang bikin kamu kaya di dunia, tapi yang bikin kamu tenang di jiwa. Dan selama kamu masih bisa bersyukur hari ini, berarti kamu sudah kaya dengan cara yang Tuhan kehendaki. Dan setelah kamu mulai paham bahwa rezeki itu nggak selalu tentang uang, kamu akan sadar sesuatu yang lebih dalam lagi. Bahwa ternyata Tuhan nggak pernah diam. Dia nggak pernah berhenti bekerja untuk hidupmu. Dia nggak pernah benar-benar menunda. Dia cuma lagi menyusun jalan rezekimu dengan cara yang sempurna. Cara yang kamu mungkin belum mengerti sekarang. Seringkali kita pengen tahu semua jawabannya sekarang juga. Kita pengen ngerti kenapa jalan hidup kita harus muter-muter. Kenapa nggak bisa lurus aja. Tapi kalau semua rahasia Tuhan dibuka sekaligus, kita mungkin nggak sanggup menerimanya. Kadang justru ketidaktahuan itu yang bikin kita belajar percaya. Karena tanpa rasa percaya, kamu nggak akan bisa jalan jauh. Coba bayangin, kamu lagi nyetir mobil di malam hari. Lampumu cuma bisa menerangi beberapa meter ke depan. Tapi meski kamu nggak lihat seluruh jalan, kamu tetap jalan kan? Karena kamu percaya. Sejauh apapun perjalanan itu, kalau kamu terus maju, kamu bakal sampai. Begitu juga dengan hidup. Tuhan memang nggak kasih kamu lihat seluruh rencananya, tapi Dia kasih cahaya kecil berupa harapan dan petunjuk. Dan kalau kamu terus maju, kamu akan tahu ternyata setiap belokan, setiap hambatan, semuanya mengarah ke tempat yang kamu impikan dengan cara yang lebih indah. Kadang Tuhan gak kasih kamu jalan yang lurus, karena kalau lurus, kamu gak akan belajar apa-apa. Kamu butuh sedikit jalan menanjak, biar kamu jadi kuat. Kamu butuh sedikit tikungan, biar kamu belajar hati-hati. Kamu butuh sedikit tersesat, biar kamu tahu arah pulang. Semua itu bukan kesalahan, tapi bagian dari penyusunan yang rapi. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat buat kamu sampai, dan Dia gak pernah salah waktu. Mungkin kamu pernah ngerasa, kenapa sih hidupku muter terus di situ-situ aja? Kamu kerja keras tapi hasilnya nggak kelihatan. Kamu berdoa tapi doa itu kayak belum dijawab. Kamu bantu orang tapi yang kamu dapat malah luka. Tapi coba kamu pikir, mungkin selama ini kamu nggak stuck. Kamu cuma lagi diajak Tuhan untuk memutar arah sedikit biar kamu nggak nyasar ke jalan yang salah. Kadang jalan yang kamu anggap lambat justru jalan yang paling aman buat kamu sampai dengan selamat. Tuhan gak cuma mikirin kamu sampai, tapi juga bagaimana cara kamu sampai. Karena banyak orang berhasil, tapi hancur di tengah jalan karena gak siap dengan prosesnya. Tuhan gak mau itu terjadi padamu. Dia pengen kamu bukan cuma sampai di tujuan, tapi juga kuat berdiri di sana, gak goyah, gak lupa daratan. Kamu tahu, setiap kejadian dalam hidupmu, sekecil apapun, itu semua sering terhubung. Pertemuan, kehilangan, kesalahan, kegagalan, semua punya benang merah yang nanti kamu lihat jelas di waktu yang tepat. Mungkin dulu kamu gagal di satu tempat supaya bisa ketemu orang yang bantu kamu di tempat lain. Mungkin kamu ditolak di satu pekerjaan karena Tuhan nyiapin posisi yang lebih cocok buat jiwamu. Mungkin kamu dipisahkan dari seseorang karena Tuhan tahu kalau kamu tetap di sana, kamu gak akan bertumbuh. Tuhan gak pernah asal gerakin hidupmu. Semua yang terjadi itu disusun. Dan uniknya, Tuhan bisa pakai apa saja buat nyusun jalan rezekimu. Bahkan hal-hal yang kamu anggap buruk sekalipun. Kadang lewat kegagalan kamu belajar tangguh, lewat kehilangan kamu belajar menghargai, lewat sakit kamu belajar kuat, dan lewat kesepian kamu belajar dekat sama Tuhan. Kamu gak akan bisa lihat rencana besar itu sekarang, karena kamu masih di tengah-tengah prosesnya. Tapi nanti, begitu kamu sampai di ujungnya, kamu bakal lihat ke belakang dan bilang, oh ternyata semua ini nyambung. Semua kejadian yang dulu aku keluhkan, ternyata itu jalur menuju kebahagiaan yang sekarang aku punya. Dan waktu kamu sampai di titik itu, kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu udah punya semuanya, tapi karena kamu akhirnya paham kenapa semuanya harus terjadi. Tuhan itu gak pernah main-main. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang kamu bisikan dalam sepi, semuanya Dia dengar. Dan meski kamu gak selalu dapat apa yang kamu mau, kamu selalu dapat apa yang kamu butuh. Kadang kebutuhan itu bukan sesuatu yang bikin seneng, tapi sesuatu yang bikin sadar. Sadar bahwa kamu masih dijaga, masih dibimbing, masih diperhatikan. Bahkan di saat kamu merasa sendiri, ada satu hal yang perlu kamu ingat. Tuhan itu bukan menunda rezekimu, tapi menyiapkan dirimu untuk rezekimu. Beda banget. Karena kalau rezeki datang sementara kamu belum siap, kamu bisa kehilangan. Tapi kalau kamu udah mateng, rezeki sekecil apapun bisa kamu rawat jadi besar. Tuhan mau kamu siap,
Siap secara hati, siap secara iman, siap secara rasa syukur. Biar nanti waktu kamu dikasih, kamu nggak lupa siapa yang ngasih. Dan kadang jalan yang disusun Tuhan nggak selalu nyaman. Ada luka, ada air mata, ada kecewa. Tapi percaya deh, semua itu bukan buat menghancurkan kamu, tapi buat membentuk kamu. Karena yang bisa nerima rezeki besar adalah hati yang kuat dan rendah. Dan kekuatan dan kerendahan hati itu nggak bisa dibeli, cuma bisa dibentuk lewat pengalaman. Jadi kalau hari ini kamu lagi di titik capek, ingat, ini bukan akhir. Ini cuma bagian dari jalan panjang yang lagi disusun rapi oleh Tuhan. Kamu belum sampai, tapi kamu juga nggak tersesat. Kamu cuma lagi di tengah-tengah antara dulu kamu berdoa dan nanti doamu terkabul. Dan di tengah-tengah itulah tempat di mana imanmu diuji. Apakah kamu akan menyerah atau tetap percaya? Percayalah, tidak ada langkah yang sia-sia. Setiap pagi kamu bangun dan tetap mencoba, itu langkah yang Tuhan lihat. Setiap air mata yang kamu tahan, tapi masih bisa bilang aku kuat, itu doa yang Tuhan dengar. Dan setiap kali kamu tetap memilih kebaikan di tengah kesulitan, itu cara kamu menunjukkan bahwa kamu percaya padanya. Kamu mungkin gak bisa lihat semua sekarang, tapi Tuhan bisa. Dia tahu kapan harus buka pintu, kapan harus tutup pintu, kapan harus suruh kamu berhenti, dan kapan harus suruh kamu gas lagi. Percayalah, kamu gak pernah salah jalan selama kamu masih jalan dengan niat yang baik. Karena bahkan kalau kamu melenceng sedikit, Tuhan selalu punya cara lembut buat ngarahin kamu balik ke jalur yang benar. Jadi jangan takut dengan ketidakpastian. Jangan takut kalau rezekimu belum kelihatan. Karena Tuhan lagi kerja, bahkan di saat kamu gak sadar. Dia lagi nyusun setiap potongan hidupmu dengan sempurna. Supaya nanti ketika waktunya tiba, semua potongan itu nyatu jadi satu cerita yang indah. Cerita tentang bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu belajar, dan bagaimana akhirnya kamu percaya bahwa Tuhan memang gak pernah menunda. Dia cuma menunggu waktu terbaik untuk bilang, sekarang saatnya. Dan ketika waktu itu datang, kamu bakal tahu, semua rasa sabar, semua luka, semua tangis ternyata bukan kehilangan, tapi investasi. Investasi menuju versi dirimu yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih damai. Karena yang Tuhan susun untukmu bukan cuma jalan menuju ke rezeki, tapi juga jalan menuju kedewasaan hati. Dan setelah semua perjalanan panjang itu, kamu akan sadar satu hal, bahwa selama ini kamu gak pernah benar-benar sendirian. Mungkin kamu merasa Tuhan diam, tapi ternyata Dia selalu kerja diam-diam, menyusun setiap langkahmu, menuntunmu lewat cara yang halus, lewat orang-orang yang datang dan pergi, lewat kejadian yang kamu kira kebetulan, padahal semuanya bagian dari rencana besar yang penuh kasih. Kamu mungkin pernah marah sama takdir, merasa kecewa karena yang kamu mau gak datang-datang. Tapi seiring waktu berjalan, kamu mulai paham bahwa penundaan itu bukan hukuman, tapi perlindungan. Tuhan gak sedang menghukummu dengan kesulitan. Dia justru sedang melindungimu dari sesuatu yang bisa merusakmu kalau datang terlalu cepat. Karena kasih Tuhan gak selalu dalam bentuk pemberian, kadang justru dalam bentuk penundaan. Dan kamu tahu, percaya itu memang gak mudah. Kadang kamu butuh menangis dulu biar lega, butuh jatuh dulu biar sadar betapa kuatnya kamu. Tapi selama kamu gak berhenti melangkah, selama kamu masih punya keyakinan bahwa hidup ini gak cuma tentang apa yang kelihatan, kamu udah berada di jalan yang benar. Karena orang yang percaya sama waktu Tuhan gak akan pernah kalah. Dia mungkin tertunda, tapi tidak pernah tertinggal. Tuhan selalu tahu kapan harus bilang belum, kapan harus bilang nanti, dan kapan akhirnya Dia bilang sekarang saatnya. Dan waktu Dia bilang sekarang, kamu akan paham kenapa dulu kamu harus sabar, kenapa kamu harus kuat, kenapa kamu harus nunggu selama itu. Karena ternyata semua penantianmu gak sia-sia. Semua tangisanmu ternyata menumbuhkan sesuatu. Semua lelahmu berubah jadi cahaya. Tuhan gak pernah menutup jalan rezekimu. Dia cuma nunggu kamu sampai di titik yang tepat. Titik di mana kamu cukup sabar untuk menghargai setiap hal kecil. Cukup ikhlas untuk menerima yang belum sempurna. Dan cukup bijak untuk gak membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena rezeki itu bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih siap. Dan kalau hari ini kamu lagi dalam masa menunggu, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti berharap. Karena di saat kamu tetap berbuat baik meski belum lihat hasilnya, itu tandanya kamu sudah beriman. Kamu percaya bahwa kebaikan gak butuh saksi manusia.
cukup Tuhan yang tahu. Dan percaya deh, kebaikan itu selalu balik. Entah dalam bentuk apa, entah kapan, tapi pasti. Teruslah jalan walau pelan. Teruslah berdoa walau belum terlihat jawabannya. Teruslah percaya walau belum ada tanda-tanda. Karena kamu gak pernah tahu kapan Tuhan akan bilang, ini waktunya. Dan waktu itu datang, semua yang dulu bikin kamu nangis akan berubah jadi alasan kamu tersenyum. Jangan biarkan rasa takut dan kecewa menghentikan langkahmu. Kamu udah terlalu jauh untuk mundur. Kamu udah terlalu kuat untuk menyerah. Dan kamu udah terlalu diberkati untuk merasa sendirian. Lihat sekelilingmu, masih ada hidup, masih ada harapan, masih ada waktu. Dan itu semua juga rezeki. Rezeki itu bukan sekedar apa yang kamu punya, tapi juga apa yang masih bisa kamu perjuangkan. Selama kamu masih punya semangat, selama kamu masih punya doa, berarti kamu masih punya peluang besar untuk lihat keajaiban Tuhan bekerja di hidupmu. Jadi tenang, semua sedang disusun dengan indah. Kamu nggak ketinggalan, kamu nggak salah arah. Kamu cuma lagi dibawa lewat jalan yang lebih aman. Dan nanti waktu kamu sampai di titik yang kamu impikan, kamu akan sadar bahwa semua rasa sakit, semua penantian, semua sabar, itu ternyata hadiah terbesar dari Tuhan untuk membuatmu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan kalau kamu dengar ini sekarang, itu bukan kebetulan. Bisa jadi, ini cara Tuhan ngasih kamu tanda bahwa kamu masih dijaga, kamu masih disayang, kamu masih diingat. Jadi jangan berhenti percaya. Tuhan gak pernah menunda. Dia cuma lagi menyusun. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video ini menenangkan hatimu, bantu sebarkan energi positif ini dengan menekan tombol subscribe di channel ARS Pandangan Hidup. Biar kita bisa sama-sama belajar, memahami makna hidup satu persatu lewat cerita dan renungan seperti ini. Dan buat kamu yang udah sampai di sini, tulis di kolom komentar angka 77. Angka 77 ini jadi tanda bahwa kamu adalah jiwa yang siap menerima rizki dengan tenang, dengan sabar, dan dengan penuh rasa syukur. Ingat, setiap angka, setiap doa, setiap niat baik, semuanya bergetar sampai ke langit. Dan siapa tahu, dari komentar kecilmu hari ini, Tuhan lihat hatimu yang tulus, lalu menggerakkan rizki untukmu dari arah yang gak kamu sangka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap percaya, dan tetap jadi jiwa terpilih yang gak pernah berhenti bersyukur.